Suaranya tadi udah masuk kan? Udah connect juga? Belum itu, belum jadi. Itu masih recording loh. Udah Pak. Udah Pak di sini udah terekam. Udah. Bapak wajah saya. Tersimpan nanti gimana? Udah disimpan, tersimpan nanti. Nanti tersimpan setelah selesai kita simpan. Selamat malam kepada anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar terakhir manajemen pemasaran 2. Ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan pelajaran-pelajaran yang mengenai kaitannya manajemen pemasaran 2. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pelajaran minggu lalu yang kita masuk dengan offline? Ada yang mau ditanyakan tentang kendaraan, Pak? Ya. Saya apa yang mau ditanyakan? Coba. Ada yang mau bertanya? Mengenai manajemen pemasaran 2 ya kita ya kan? Pelajaran minggu yang lalu. Ada? Kalau enggak kita masuk kuliah pada hari ini, kuliah terakhir. Ya, saya mulai yang mana kita masuk pertemuan terakhir yaitu langkah-langkah presentasi dengan langkah-langkah segmentasi pasar. Ya, langkah-langkah segmentasi pasar. Nah, dalam kuliahan terakhir ini saya memberikan langkah-langkah bagaimana segmentasi pasar itu, ya. Yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasikan variabel-variabel segmentasi dan segmentasi pasar. Jadi variabel-variabelnya itu ada bermacam-macam ya. Yang kedua, langkah-langkah dari segmentasi pasar ini mengembangkan ya, mengembangkan bentuk dari segmen yang menghasilkan dan yang ketiga mengevaluasi ya, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. Ya, jadi daya tarik artinya daya tarik masing-masing segmen ini ya, apa yang dijualnya, apakah tertarik para calon pembeli, ya kan, di pasar, ya. Nah, itu artinya. Yang keempat, ya, yang keempat adalah memilih segmen-segmen pasar. Memilih segmen-segmen pasar. Contohnya segmen-segmen pasar ini
adalah sasarannya apa kira-kira kalau kita pilih segmen-segmennya, ya. Apa yang menjadi sasaran? Sasaran pertamanya lah bagaimana supaya misalnya saya penjual. Kalau saya penjual, maka bagaimana supaya calon konsumen sasarannya tepat ke kedai saya, usaha saya. Saya misalnya jual apa? Mie balap campur kerang, ya kan? Pedas, ya kan? Ya, dan mungkin mereka tidak ada yang menjual di situ, ada yang jual mie balap saja. Saya mie balap campur kerang dan pedas. Mungkin orang datang, ya. Istilah pedas itu kan apa namanya itu? Ayam pecak cabai rawit misalnya. Ini kan beda dia. Saya pasarkan itu adalah mie balap campur kerang pedas. Jadi apa ini rasanya? Mungkin dengan saya buat seperti itu, calon konsumen itu tertarik, mampirlah kita di situ, banyaklah orang datang, ya. Yang kelima dalam segmentasi pasar ini langkah-langkahnya, yaitu mengidentifikasi konsep posisi-posisi yang memungkinkan, ya, mengidentifikasi konsep posisi yang memungkinkan. Nah, ini contohnya bagaimana? Contohnya, ya, kita menjual, tadi saya menjual mie balap kerang pedas. Nah, itu saya mengidentifikasikannya bagaimana bisa memungkinkan banyak yang datang makan di kedai saya. Yang keenam, dalam langkah-langkah segmentasi pasar ini, memilih, ya, dipilih dia, memilih, mengembangkan, dan mengkomunikasikan konsep-konsep dari penerapan posisi yang dipilih. Jadi dalam yang keenam ini, segmentasi pasar langkahnya itu adalah kita pilih posisi tempat yang strategis untuk berjualan. Misalnya minggu depan kita akan TGL di Desa Pekan Labu, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Ini kita lakukan adalah memotivasi kalian supaya berwirausaha. Dan ini mata kuliah pemasaran 2 ini sering saya lakukan, saya mengajar di mana-mana. Hasilnya saya lihat, ketemu saya mahasiswa mantan, baik di Pelajar dia kerja, baik di mana, dia sangat senang dengan, terkesan dengan pelajaran yang saya berikan dengan tugas langsung, tugas lapangan. Nah, inilah yang akan kita buat di Universitas Dunyadin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya tidak mau teori saja, saya mau bagaimana kamu bisa praktek, nanti bisa kalian praktekkan. Saya buat praktek, bisa kalian praktekkan sebagai wirausaha, ya, berwirausaha. Jadi saya nggak mengajarin di pemasaran ini untuk kalian bermindset untuk menjadi PNS saja. Kalah PNS dengan pengusaha, ya. Kalau sudah jadi pengusaha sukses dari kecil sampai besar, berapa gaji PNS? Kalah lah, ya. Kalah dari PNS itu, ya. Nah, sekarang sudah saya sampaikan langkah-langkah segmentasi pasar tadi. Ada yang mau bertanya, silakan.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah sudah mengerti dengan yang saya sampaikan pelajaran ini? Pelajaran terakhir dari manajemen pemasaran juga. Pak, izin bertanya. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Izin bertanya, Pak. Kan tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Pastinya dalam segmentasi pasar itu, dalam menjalankannya ada hambatan-hambatan yang sering terjadi. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Pak? Tolong dijelaskan hambatan apa saja biasanya yang sering terjadi, Pak, dalam segmentasi pasar. Sebelumnya, terima kasih. Ya, terima kasih, Tri. Pertanyaannya bagus. Berarti dia menyimak pelajaran saya. Yang lain main WA doang. Jadi kita ini kuliah terakhir ya. Saya penilaiannya sangat baik untuk Zoom ini. Yang belum pernah saya lakukan kalian Zoom. Anda yang suka hati saja ya. Ini sekarang Zoom dan TGL. Tugas lapangan tanggal 23. Supaya mata pelajaran saya pemasaran 2 ini lengket di pikiran otak kalian. Walaupun nanti kita tidak ketemu lagi semester depan ya. Nah, saya jelaskan pertanyaan tadi ya. Ada 3 tahap yang dilewati oleh pemasar ya. Yang pertama pemasaran massal ya. Kalau pemasaran massal ini dia tuh penjualnya terlibat dalam produksi massal. Penjualannya terlibat dengan produksi massal ya. Apa produk-produk massalnya itu? Ya, contohnya seperti pajak pekan ya, pajak hari Rebu, itu pajak Rebu. Jadi dia bukanya hari Rebu, rame pekan di situ. Pajak Rebu ya. Nah, itu contohnya. Jadi semua di dalam pemasaran massal ini, di situ semua ada yang dijual ya, pemasaran massal ini. Yang kedua, dalam hal tadi pertanyaan Sitri itu, yang kedua pemasaran produk. Nah, di sini pemasaran produk beraneka ragam ya. Ada jual laptop, ada jual baju, ada jual handphone, ada jual diri juga mungkin ya. Kadang-kadang penampilan di sana sambil-sambil ya kan, ada juga. Tapi kaitannya jual diri ini bukan kita anggap dia jahat, bukan. Dia mungkin jual diri untuk mencari jodoh. Satu, jual diri ada juga dia untuk promosi makeup, alat makeup, lipstik, bulu mata, dan lain-lain, ya kan? Jadi kronologisnya itu macam-macam, ya. Namanya pasar ya, pasar massal, ada pasar produk yang beraneka ragam, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pemasaran sasaran. Dalam hal ini pemasaran sasaran ini biasanya penjual membedakan segmen pasar yang utama. Jadi dalam pemasaran sasaran yang ketiga ini adalah penjual ya membedakan segmen pasar yang utama. Jadi jenis-jenis pasar itu biasanya kalau ada pasar lokal, ada pasar lokal, ada pasar pekanan, ya, ada pasar massal, ya, massal hari-hari ada terus ya. Jadi dalam pasar
pemasaran sasaran ini penjual membedakan segmen pasar utama, ya, dan menetapkan satu atau lebih